Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di surat At-Tahrim ayat 11 dan ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Para pendengar, ayat yang dibaca hari ini adalah surat At-Tahrim, surat ke-66 ayat 11 dan ayat 12. Sebenarnya dari ayat 10. Ini Allah berfirman tentang perumpamaan wanita-wanita yang ada di Quran. Mudah-mudahan pertemuan kita setiap Ahad siang ini menghantarkan kita semua, khususnya para muslimah, menjadi wanita-wanita pilihan Allah, bukan menjadi wanita yang dimurkai Allah. Tidak ada lagi yang memberikan petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya lewat siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita adalah berusaha. Hadirin yang hadir di masjid ini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing. Ini sebuah upaya agar kita para wanita menjadi orang-orang yang dibimbing Allah, orang-orang pilihan yang imannya benar, imannya hakon. Allah berfirman di surat At-Tahrim dari mulai ayat 10, perumpamaan wanita durhaka, yaitu istrinya Nabi Lut dan Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut adalah istri yang durhaka, istri yang tidak beriman, padahal suaminya adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Nanti di akhirat suaminya tidak bisa menolong sedikit pun. Waktu di dunia suaminya mengajak untuk beriman, tapi tetap tertutup hatinya. Nauzubillahi min dzalik. Apakah zaman sekarang ada? Zaman sekarang ada banyak yang suaminya ahli masjid tapi istrinya ahli karaoke. Jangan disebut ahli ya kalau karaoke. Yang suaminya ahli saum, istrinya makan terus. Ya mungkin di situ ceritanya zaman sekarang ya tidak seperti istri Nabi Nuh dan Nabi Lut yang jelas-jelas memang ingkar kepada Allah. Tapi dari perbuatannya sekarang, walaupun di KTP-nya Islam, di KTP-nya dia adalah muslimah, bisa saja pada kenyataannya bukan seorang muslimah. Karena kalau dia mengakui seorang muslim, tentu dalam amal sehari-harinya pun dia berperilaku seorang muslimah. Ketika suaminya menginginkan istrinya berjilbab, menutup aurat karena itu perintah Allah, seorang suami yang tahu mana yang hak, mana yang batil, "Ma, pakai jilbab dong, Ma. Allah memerintahkan pakai jilbab." Kata istrinya, "Nanti dulu, Pak. Kalau saya pakai jilbab sekarang nanti kayak nenek-nenek." Para suami tidak usah kecil hati, karena yang namanya hidayah taufik itu hak Allah. Tapi ini ada di Quran. Jadi pasangan yang suaminya beriman, istrinya tidak beriman, yang masuk surga masing-masing.
Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang ada di rumah, bukan termasuk yang ini. Bukan pula termasuk yang ayat 11. Siapa yang kedua? Ini yang ketiga ya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Ada perumpamaan di dalam Al-Qur'an untuk orang-orang beriman adalah istrinya Fir'aun. Kalau ini sebaliknya ya. Kalau tadi suaminya yang soleh, istrinya yang salah. Sekarang yang kedua, yang ketiga, tadi kan istri Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah sekarang yang ketiga itu yang istrinya solihah, suaminya salah. Ada juga, mungkin ada tetangga, ada saudara. Jadi istrinya mau pengajian ke Darut Tauhid. Bapak mau pengajian dong ke Darut Tauhid, ingin hadir, ingin itikaf. Kata suaminya, kamu pengajian lagi. Udah sama aja pengajian juga, udah di rumah aja dengerinnya. Bukan berarti yang melarang ke pengajian ke DT jelek ya, bukan. Kalau ada alasan yang bisa diterima tidak apa-apa. Oh di rumah kan anak-anak lagi liburan, anak-anak lagi persiapan besok mau sekolah, gak usah pengajian deh hari ini, kita dengerin radio aja, itu mendukung. Tapi ada suami yang tidak mendukung. Bahkan sebaliknya, seorang istri ketika mau pakai jilbab yang melarang siapa? Suaminya. Jangan malu sama teman papa di kantor, nanti kamu kayak nenek-nenek. Dibalik. Istrinya bangun malam sholat tahajud. Ngapain sih sholat tahajud? Dari dulu sholat tahajud tetap aja utang gak lunas-lunas. Tapi istrinya sembunyi-sembunyi sholat tahajud. Nah ini tipe-tipe suami istri yang dipasangkan oleh Allah hakikatnya. Nah tidak usah kita ya, para ibu misalnya, jangan kita ya, para ibu yang memang suaminya seperti tadi ya, tapi tetap seorang istri yang beriman, istrinya Fir'aun, doanya hebat sekali ya. Tipe istri Fir'aun itu adalah seorang wanita yang melimpah hartanya, intan permata, gedung segala macam, tapi di mata beliau tidak bermata semuanya. Jadi kalau akhwat ada yang di sini mau menikah, ada pilihan yang pertama soleh tapi tidak punya uang. Nah yang kedua punya uang tapi tidak soleh. Mau pilih yang mana? Katanya ingin kayak istri Fir'aun. Kalau istri Fir'aun dikasih semuanya, hartanya melimpah, kedudukan, penghormatan. Atau istri Fir'aun, kebayang nggak? Permaisuri raja, mau makan tinggal mau buah datang sendiri oleh pelayan-pelayannya, mau dipijit tinggal pilih mana yang bukan mucikari, pendamping-pendampingnya. Apa sih namanya kalau pendamping itu? Dayang-dayang, udah tinggal itu ya, tinggal milih, namanya permaisuri. Tapi Asia tidak tertarik dengan itu semua, karena ada yang lebih berharga lagi, rumah di surgamu. Ini untuk para pendengar yang mau menikah, mau pilih yang kaya tapi tidak soleh, atau mending yang soleh kurang kaya. Tadi pagi ada santri tahfidz yang menikah, santri tahfidz, makanya hafalan Quran deh, gampang nikah ya. Nah itu ada khutbah nikah tadi, khutbah nikahnya bagus sekali. Jadi ketika seorang khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz ditanya oleh seorang mempelai, calon mempelai, wahai khalifah katanya, kalau saya memilih pasangan, memilih jodoh yang seperti apa sih? Kata khalifah kurang lebih bahasanya seperti ini, pakai bahasa Arab saya nggak hafal. Kalau engkau memilih pasangan, pilihlah orang yang takwa, artinya yang soleh. Pilihlah orang yang takwa. Kalau orang yang takwa, dia tidak akan menyakiti pasangannya. Kalaupun dia marah, tidak akan mencaci maki, menghinakan pasangannya. Jadi kalau seorang istri mencari pasangan seorang suami, pasti suami ya, lihat takwanya, ketaatan kepada Allahnya.
Nanti dia takut kalau dia menghinakan, menyakiti hati istrinya. Kalau akhwat sekarang kalau ikhwan memilih istri, sama. Pilih istri yang solihah, yang takwa. Kalau istri yang takwa, dia akan hormat kepada suaminya. Gitu. Kalaupun dia marah, dia tidak akan caci maki menghina pasangannya. Coba, subhanallah ya. Jadi di sini pelajaran untuk para muslimah yang berada di rumah, kalau milih pasangan lihat ketakwaannya dulu. Tapi susah teh, suka lihat wajahnya dulu. Nggak apa-apa ya, lihat wajahnya dulu, kan itu pandangan pertama. Banyak tamu ya, silakan ibu. Ibu tamu dari Cilegon, mana? Silakan. Tapi kata Rasul, fadfar bidzatiddin. Awalnya lihat wajahnya dulu, setelah itu tetap ada yang lebih utama, lihat ketakwaannya, lihat agamanya. Ini contoh. Istri Fir'aun itu sudah diberikan harta melimpah, ternyata enggak menarik hatinya. Kalaupun berada di istana, tidak menarik hatinya, sangat tidak. Kayaknya kita mah kalau dikasih istana menarik deh ya. Subhanallah, istana kan makanan, segala dimakan kayak. Inilah wanita hebat ya. Dikasih tidak tertarik, tidak dikasih tidak menderita. Bagi para pendengar yang berada di rumah, jadi yang maaf ya, yang suaminya tidak terlalu kaya, yang tidak bisa memberikan mobil yang bagus, yang tidak bisa memberikan pakaian yang bagus, yang tidak bisa memberikan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, jadi cuma satu macam gitu ya. Seadanya, sekarang sayur asam, besok sayur lodeh, besoknya lagi sayur sop, besoknya lagi sop lagi gitu ya. Nggak ada yang namanya ini. Istrinya Fir'aun tuh walaupun melimpah tidak tertarik. Nah, ada wanita yang seperti itu. Nah, ayat 12-nya adalah kisah Maryam. Maryam adalah wanita yang mulia, wanita yang menjaga kehormatannya. Saya membayangkan Maryam itu ya, nggak ada larak-lirik lihat ikhwan ganteng ya, lewat ke SMM, nggak ada. Maryam itu kan langsung itu tinggalnya di masjid, di mihrab, dibimbing oleh Nabi Zakaria. Subhanallah. Jadi kita kalau punya anak dipingit itu bagus, Bu. Tapi dipingitnya jangan dibiarkan dikerem, tidak diapa-apain, nanti jadi busuk. Maksudnya dipingit itu disimpan di tempat yang aman, yang di situ dididik oleh orang yang faham, oleh mengerti. Mungkin dia disimpan di pesantren, pingitannya di pesantren yang tidak ada ikhtilat laki-laki dan perempuan. Kalaupun dia harus keluar membawa dirinya ditutup dengan hijab, dengan jilbab, bukan hanya jilbab fisiknya, tapi tutup hatinya pun dari melihat yang bukan mahram. Jauh ya. Sementara sekarang akhwat naik angkot juga. Ditanya yang sebelah ikhwannya teh solih gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nunduk sih nunduk, tapi kebayang gitu ya. Itu bukan Maryam kelihatannya ya. Kalau begitu teh saya pengen seperti Siti Maryam, nggak akan keluar. Kalau nggak keluar nggak ada yang mendidik, nanti bahaya. Dia bisa seperti seseorang yang ngaku nabi. Ya karena kita harus mencari ilmu. Tetapi kita ingin meniru seperti Maryam itu dalam hal lahir dan batin kita terjaga. Kita tutupi dengan hijab supaya apa? Supaya hijab ini membuat kita tertutup dari pandangan orang yang bukan hak untuk memandang kita. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang mengumbar pandangan. Apalagi ibu-ibu yang sudah punya suami keterlaluan ya Bu ya. Sudah punya suami masih lirik-lirik, ini jauh dari Maryam ya. Apa ini yang muda-muda kalau dari awal sudah seperti Maryam, lihatlah apa yang dihadiahkan Allah kepada Maryam.
karena beliau menjaga kehormatannya, bukan yang mengumbar nafsunya, bukan. Maryam berada di sebuah tempat yang disitu pakai ibadah, karena memang Maryam posisinya seperti itu. Kalau untuk kita, Maryam itu tidak identik dengan Maryam dulu, karena kita di zaman modern sekarang, ada kalanya wanita dituntut untuk bekerja juga, ada kalanya wanita dituntut untuk mengajar harus keluar, tapi semuanya rangkaian ibadah. Itulah Maryam zaman sekarang. Silakan mau pilih, mau yang mana? Tenana mau yang mana? Mantap. Mau yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4? Nomor 1 kan istri Nabi Nuh, nomor 2 istri Nabi Lut. Itu ternyata istri Nabi Nuh tuh, saya baca tafsirnya itu ke suaminya sendiri tuh bilangnya apa? Orang gila. Itu istrinya sendiri. Jadi kalau ada istri yang solihah, suaminya kurang soleh, kata suami, si mama si ke orang gila wae. Nah ayat dituna itu masih balikan. Jadi Nabi Nuh itu dibilangnya orang gila oleh istrinya sendiri. Ya takdir Allah memang istrinya seperti itu, karena mungkin Nabi Nuh itu menyampaikan tauhid ya, bahwa yang menciptakan, yang patut disembah itu hanya Allah, sementara istrinya orang gila tuh, suami saya tuh orang gila gitu. Jadi ada sebuah rumah pasangan itu yang kalau bahasa Sunda patojaiyah. Patojaiyah itu yang suaminya kemana, istrinya kemana. Tapi itu hakikatnya Allah kan yang menakdirkan menikah. Nah sekarang untuk kita, gimana diri kita kan gitu. Kalau Nabi Lut beda lagi kan. Kalau Nabi Lut itu istrinya ya itulah yang kalau ada laki-laki seneng ke laki-laki, perempuan ke perempuan gitu. Nauzubillah, namanya kalau sekarang lesbi ya, dan satunya lagi homo ya. Sekarang musim ya, yang tidak punya pasangan, perempuan berjilbab juga mungkin ada jilbabnya yang hanya fisik saja untuk menutupi aibnya, karena tidak ada pasangan. Dia tidak menemukan jodohnya, belum menemukan pasangannya yang laki-laki, yang ada sesama perempuan. Dalam keadaan kesepian, setan masuk ke situ. Sekarang katanya film-film itu wanita mencintai wanita lagi, laki-laki mencintai laki-laki lagi. Kalau di hotel-hotel perempuan dengan perempuan sepertinya bersahabat berduaan, padahal di tempat yang sudah disiapkan. Nauzubillahi min dzalik. Seperti waktu di Hong Kong itu ada khusus grup-grup yang lesbi. Nauzubillahi min dzalik. Itulah kaum Nabi Lut, dan itu perempuan-perempuan. Di zaman sekarang banyak. Nauzubillahi min dzalik. Nah, para pendengar yang budiman, para pendengar yang mudah-mudahan kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita-wanita mulia, wanita-wanita seperti Maryam yang selalu menjaga kehormatan diri kita. Buat apa sih? Buat keselamatan kita, bukan untuk orang lain ya. Kemudian bagi para ibu yang memang diuji suaminya belum beriman, belum solih gitu, asal kitanya tetap di jalan yang benar ya, tetap memegang kekuatan iman ya, di situ hanya Allah yang menjadi pegangan, Allah yang menjadi tumpuan harapan, menjadi cita-cita hidupnya, ya nggak ada masalah ya. Karena yang membolak-balikan hati seseorang hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit para istri yang kuat. Kuatnya kenapa? Ketika oleh Allah diuji, suaminya menjadi penghalang dia untuk ke pengajian, penghalang dia untuk taat, untuk sholat terlalu rajin bahkan nggak boleh. Tapi dia terus menerus bagaimana minta kepada Allah supaya dikuatkan. Bahkan dia lebih kuat dari kita-kita yang mungkin ya suami istrinya itu satu visi satu misi gitu. Wallahu alam. Nah para pendengar yang berada di rumah silahkan untuk menyimak ya. Kita semuanya ingin menjadi orang-orang pilihan Allah, wanita-wanita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah para pendengar, ini di Masjid Darut Tauhid ini ada fotokopian. Saya akan bacakan karena dari tadi pagi bahasannya adalah tentang istighfar ya. Kalau tadi pagi di radio AA menyampaikan tentang taubat. Jadi di awal tahun baru ini, walaupun tidak ada tahun baru sebenarnya ya,
Tapi tidak ada salahnya kalau kita jadikan momentum untuk semangat setiap ada momentum. Karena sekarang kan biasanya buku agenda baru kan? Udah beli belum agenda baru? Beli. Beli yang baru, yang lama-lama udah kucel-kucel ganti. Di yang lama-lama dibuka, dilihat, sekarang beli buku baru. Harga cuma 15.000 kemarin teteh beli. Yang sederhana tapi bisa dibawa-bawa kemana. Bismillah, tulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa nulisnya setelah tahajud, setelah sujud, setelah istighfar, minta kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2014, semangat baru. Terserah kata-katanya mau apa. Mobil baru nggak usah ditulis ya. Di situ semangat baru apa? Tujuan. Tulis aja yang sesuai dengan hati aja, nggak usah yang terlalu ideal ya. Tujuan jangka panjang, wah itu kepanjangan ya. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka imah, itu mah biasanya ibu-ibu. Ya, yang sederhana aja, yang kita itu real gitu ya, bisa langsung di situ. Wah, misalnya di situ. Kalau yang sedang putus cinta di akhir tahun kan bagus tuh. 1, hanya mengilahkan engkau ya Rob. Nah, cocok gitu ya. Itu ditulis karena baru putus cinta. Tidak apa-apa putus cinta denganmu, yang penting tidak putus denganmu ya Allah. Wah, jadi puitis tuh. Itu kan tauhid sekali kan. Terus apalagi nanti yang kedua, itu kan berkaitan dengan hablum minallahnya. Nanti berkaitan dengan ininya, dengan Qur'annya misalnya. Saya bulan tahun 2014 mulai menghafal Al-Quran. Catat, menghafal Quran mulai 1 Januari 2014 jam 8.00 mulai menghafal surat An-Nas. 1 hari 1 ayat, Qul a'udzu birabbin nas, shadaqallahul azim. Besok astagfirullahaladzim, Qul a'udzu birabbin nas min syarri nas, malikin nas, sampai lupa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu kan udah 1 ayat. Terus di situ kenapa orang lain bisa menghafal Quran, saya bisa menghafal. Jangan langsung ya, yang menghafal baru sekarang, minimal tahun 2014 30 juz, itu di luar kemampuan nih. Masing-masing punya ini ya, punya ukuran sendiri. Katanya kalau buat catatan seperti itu jangan terlalu idealis, jangan juga terlalu tidak tertantang. Harus tertantang tapi jangan stres, harus happy. Sudah buat belum? Para pendengar buat, nanti kapan-kapan nih sudah jadi teh gitu. Jangan di kertas selembar, suka hilang. Kalau bisa di buku yang bisa dibawa-bawa. Kalau ditulis di situ teh jangan yang curhat aja ya. Tanggal sekian, jam sekian, sakit hatiku oleh si dia. Itu kalau itu biasanya memperlemah semangat. Bukan itunya, bukan. Harus yang hikmah, positif. Memacu diri sendiri, tulisan sendiri seolah-olah seperti apa ya, motivasi buat diri kita. Silakan tulis. Misalnya nanti ada akhwat ditulis di sini, mujahadahnya, berlatihnya, jangan dengki ke orang yang merebut pacarku. Misalnya di situ. Berarti di situ ditulis poin-poinnya, harus ngucapin selamat. Nanti dia nikah lagi bulan Januari tanggal 28, saya harus hadir. Dan yang pertama ngucapin selamat adalah saya sambil ngirim kado. Kan itu mujahadahnya. Pokoknya penyakit-penyakit hati di bawah ditulis. Tahun 2014 adalah tahun pembersihan dari penyakit hati. Wah, keren kan ditulis seperti itu. Terus nanti ke bawah bacaan-bacaannya apa, sholat-sholatnya. Nah, silakan ditulis. Nah, para pendengar sekalian, kalau semuanya kita bergerak bersama-sama, wah itu tadi dapat bagaimana kita menjadi wanita yang terus dibimbing oleh Allah, menjadi wanita mulia, wanita yang imannya selalu terjaga. Karena setiap ada kesempatan, ada momentum, kesempatan untuk terus memotivasi diri kita sendiri. Nah, itulah dengan tadi menulis ya.
membuat catatan-catatan harian yang ada dengan bahasa sendiri. Nanti dibuka lagi gitu. Nah, kemudian yang tidak boleh lupa adalah ketika kita akan berubah lebih baik, yaitu tafakur ya. Tafakur, dan selain tafakur itu, kalau sudah tafakur harus ada istighfar. Saya tadi buka-buka buku, subhanallah, ada istighfar yang sangat panjang. Itu, kalau di Darut Tauhid ini ada fotokopiannya, maaf pendengar ya, tidak bisa dibagi ke rumah masing-masing. Jadi ada istighfar itu yang paling pendek kan astagfirullahaladzim. Itu sudah sangat bagus ya. Jadi misalnya nih di akhir tahun kemarin, awal tahun ingin lebih sungguh-sungguh lagi beristighfar, membersihkan kotoran-kotoran yang ada di kolbu kita ya. Kemudian kesalahan-kesalahan yang terus berulang, mudah-mudahan dihapus oleh Allah. Nah, dihapus oleh Allah yaitu diampuni dengan ampunannya. Nah, ini ada istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu penulis Quran, Zaid bin Sabit. Kita bacakan ya. Diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit bahwa Rasulullah SAW telah mengajarinya sebuah doa, dan beliau memerintahkan agar keluarga Zaid membaca doa ini setiap hari. Panjang ya. Harusnya keluarga juga baca, ya Allah. Doanya seperti ini. Ini ada Arabnya, tapi saya fotokopi ininya aja, Indonesianya aja. Isinya subhanallah ya. Ini isinya. Ya Allah, aku datang kepadamu. Aku datang kepadamu. Kebahagiaan dan kebaikan berada dalam kekuasaanmu. Semua yang ada berasal darimu, kelak kembali kepadamu. Ya Allah, apa yang aku ucapkan, apa yang telah aku janjikan, dan apa yang telah aku nazarkan, semuanya berada dalam genggaman tanganmu. Jika engkau menghendaki, maka akan terjadi. Dan jika engkau tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin-Mu. Sungguh, engkau mampu untuk berbuat segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada keselamatan yang telah engkau berikan kepada hamba-Mu, kecuali keselamatan itu membahagiakan diri. Dan tidak ada murka yang engkau timpakan kepada hamba-Mu, kecuali kemurkaan itu menyengsarakan dirinya. Sungguh, engkau adalah penguasa di dunia dan di akhirat. Ya Rob, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang soleh. Ini doanya di dalam tuh, minta diwafatkan dalam keadaan muslim dan dipertemukan dengan orang-orang soleh. Ya Allah, aku meminta ridho-Mu setelah engkau putuskan, kebahagiaan hidup setelah kematian, kelezatan dikala memandang wajah-Mu, dan kerinduan untuk berjumpa denganmu dengan tanpa sesat yang menyengsarakan dan ujian yang menghinakan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kezaliman atau dizolimi, dari kehinaan atau dihinakan, dan dari kesalahan atau dosa yang tidak terampuni. Ya Allah, Zat yang menciptakan langit dan bumi, Zat yang mengetahui alam gaib dan alam nyata, serta pemilik kemuliaan dan keagungan. Sungguh aku berjanji kepadamu dalam hidup di dunia ini, dan aku bersaksi kepadamu, cukup engkaulah yang menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Engkau hanya satu dan tidak ada yang satu pun makhluk yang menyamaimu. Kekuasaan hanya milikmu, pujian hanya untukmu, dan engkau mampu melakukan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu,
Dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar. Saat berjumpa denganmu adalah benar. Surga adalah benar. Hari kiamat pasti akan datang tanpa diragukan. Dan engkau akan membangkitkan manusia di dalam kubur. Sungguh, jika engkau meninggalkan aku, maka aku akan berada dalam kehancuran, kesengsaraan, kehinaan, dosa, dan kesalahan. Sungguh aku tidak bersandar kecuali kepada rahmat-Mu. Maka ampunilah semua dosa-dosaku. Karena tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Dan terimalah taubat aku. Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Subhanallah. Silahkan nanti dibaca ya sendiri-sendiri dengan penuh penghayatan. Jangan terlalu cepat ya. Ketika sendirian, kapan yang terbaik membaca istighfar? Wabil mustaghfirina bil ashar, wabil ashari hum yastaghfirun, wabil mustaghfirina bil ashar. Di sini di sepertiga malam terakhir atau di saat-saat yang sedang enak ya hatinya. Jauh sekali dengan istighfarnya kita ya. Ini kalau bahasa ini udah alam malakutnya terbuka ya. Yang kebayang itu surganya Allah, yang kebayang ampunan Allah. Kita masih jauh. Kita kalaupun beristighfar masih yang kaitannya dengan dunia, belum sampai ke tingkat alam sana, alam gaib. Tapi insya Allah mudah-mudahan suatu saat Allah membukakan hati kita ya, membuka bisa lebih yakin bahwa akhirat itu ada, Allah itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Dan kita harus berjuang sekuat tenaga. Alhamdulillah, baik para pendengar, itulah istighfar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada Zaid bin Thabit. Kaitannya dengan wanita tadi. Bagi yang pernah, para wanita yang hadir, yang mendengarkan di rumah, pernah tidak sejalan dengan pasangannya, yang pasangannya sudah beriman, sudah soleh, sudah mengajarkan, sempat menolak, sempat tidak sejalan dengan pasangan, ini saatnya untuk beristighfar, saatnya untuk kembali. Atau sebaliknya, ini para suami ada yang menyimak di rumah nih, di rumah, wah sudah teh kok nyindir saya sih, dulu istri saya nggak boleh pakai jilbab, dulu istri saya nggak boleh sering pakai pengajian, dulu istri saya nggak boleh terlalu solehah, malam-malamnya tahajud terus, sholat terus, ngapain dulu, sekarang ternyata istri saya tuh bener baik. Nah, para suami beristighfarlah, minta ampunan Allah ketika pernah menghalang-halangi istrinya untuk taat kepada Allah. Para istri sama, para istri yang ngeyel, dinasihatin sama suaminya, ngapain sih suami saya nyuruh-nyuruh aja, nanti juga ngerti sendiri. Kan ada istri yang begitu, disuruh pakai jilbab, suruh sholat tepat waktu, lagi bikin gudeg, bentar lagi pak, 2 jam lagi. Nah, harus minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada suami. Baik para pendengar, yuk kita perbanyak beristighfar. Banyak istighfar-istighfar yang lain ya, yang kita jarang membacanya. Kemudian yang kedua, ini ada tamu ya, Cung, tamu, ada tamu ibu, dari mana? Sukabumi. Dalam rangka apa bu? Ya, ibu biasanya istighfar berapa kali sehari? Ya. Kalau Imam Bukhari katanya 20.000 kali minimal. Jadi setiap melakukan kesalahan segera istighfar. Setiap melakukan kesalahan segera istighfar. Jadi kalau hanya 100 kali itu kata Rasul ya, itu minimal. Jadi kita mah sering-sering aja. Kalau misalnya ibu melotot ke anak sedikit ya, kamu apa ya?
apa ya, ke anak, kamu harusnya nyuci piring sekarang. Wah, kenapa mesti melotot? Kan harusnya nyuci piring ya sayang, gitulah gitu ya, nggak harus sambil melotot langsung astagfirullahaladzim. Itu udah satu. Ahwat nanti naik angkot ya, Dek. Naik angkot ternyata ada yang ganteng tuh, nggak mau lihat sih, tapi terlihat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi seneng, astagfirullahaladzim. Itu udah dua tuh. Terus ibu misalnya naik angkot nih dari sini ke Cicahem, ternyata ada yang bau ketek tuh di sebelah. Pas ngasih uang lagi, ini kan haliwir tuh angin. Bau, katanya ahwat soleha, tapi bau. Itu kan di hati nih. Ini di sininya gibah, di sini di dalam hati. Astagfirullahaladzim. Apa lagi ya? Ahwat pagi-pagi pengen lihat infotainment, penasaran sekarang siapa yang lagi digosipin. Awalnya cuma sebentar, cereng gitu. Oh, terus komentar, itu juga kan komentari. Oh gitu, udah selesai teh. Astagfirullahaladzim, itu udah 4. Apalagi ya, bisa lebih dari 20.000 ya. Sebelum tidur mau baca buku, ada buku agama, ada buku titik-titik, ada buku, ada Quran. Tadinya mau baca Quran, tapi baca buku enggak, Quran enggak. Ada buku titik-titik. Nah, pokok nama yang kadang-kadang kan ada buku itu ya, buku yang menjurus. Baca juga. Toel. Itu zina pikiran. Astagfirullahaladzim. Itu udah berapa? Ya, jadi benar Bu, kita mah sekarang langsung istighfar aja. Tapi nggak usah juga yang setiap saat mau duduk astagfirullahaladzim, bangun astagfirullahaladzim. Nanti kapan bahagianya ya? Nah itu mah ya ada saatnya kita alhamdulillahirabbil alamin. Tergantung situasi. Kalau kita melakukan dosa, kesalahan, pada saat itu juga langsung astagfirullahaladzim. Nah itu akan lebih ringan nanti, nggak terlalu berat ya. Kecuali kalau dosa-dosa yang besar. Kalau dosa yang paling besar itu saya baca itu adalah dosa musyrik. Inna syirka la zulmun azim. Para istri yang pernah menuhankan suaminya, mau tidur ingat suami. Ini buat yang mau nikah. Belum juga menikah sudah menuhankan calonnya. Mau tidur ingat dia, bangun tidur ingat dia, lihat coklat seperti dia. Pokoknya ada yang lewat kebug suaranya seperti dia. Itu biasanya lagi cinta sejati, lagi cinta banget ya, love story. Para suami, para istri juga gitu. Para suami sama, suami yang terlalu gitu, yang sampai wah menuhankan istrinya, saking menuhankan istrinya mau dia korupsi. Dibujuk sama istrinya, Pak, tuh lihat tetangga mobilnya Ferrari. Tadi lihat mobil di tol nih, katanya 3M ya, katanya. Ya Allah, tuh masa orang lain punya ini, saking cintanya kepada suaminya, ada peluang di kantor, ada itu suap-suap, ada apa, korupsi. Itu karena dari menuhankan pasangannya. Nah, hati-hati, itu termasuk juga bisa jadi musyrik. Kalau dulu musyrik itu bagaimana menuhankan selain Allah, dia menyembah berhala. Berhalanya ada di situ, ada berhala yang disembah-sembah. Tapi ternyata itu yang menyembah berhala awal-awalnya itu tetap kepada Allah katanya. Jadi dulunya itu dia tuh nyembahnya ke Allah. Setelah itu kan ada orang yang suci. Nah orang yang suci itu menjadi perantara untuk sampai kepada Allah. Nah orang suci itu diganti dengan benda. Bendanya itu berupa patung. Jadi patung itu sebenarnya dia untuk menjadi perantara sampai kepada Allah. Yang ujung-ujungnya jadi menyembah patung. Nah jadi sekarang pun bisa kita termasuk musyrik.
ketika mau berdoa kepada Allah lewat seseorang yang dianggap suci. Ada yang merasa suci di sini? Ada namanya suci? Teh misalnya teteh dianggap oh kayak Maryam gitu ya, nggak pernah lihat-lihat yang bukan mahram gitu, dia ngaji aja pokoknya ada karomahnya. Nah terus dia itu nyembah kepada dia, kepada akhwat ini, maaf sampaikan doa saya kepada dia. Hati-hati kalau nanti seolah-olah seperti dia itu gengnya Allah gitu ya. Kan enggak, kalau mau berdoa langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada perantara. Kalaupun mau didoakan bersama-sama, dia berdoa kepada Allah, ini juga doa kepada Allah, bukan berarti disampaikan oleh dia gitu. Nah ini tipis ya, maka sekarang orang sudah paham, kita juga paham bahwa berdoa itu langsung, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Terus gimana kalau kita merasa masih banyak dosa? Kalau kita merasa masih banyak dosa, perbanyaklah tadi istighfar. Jadi ketika saya baca ada di sebuah buku tuh, ada seorang raja kedatangan seorang tukang kebun. Dia itu bawa hasil kebunnya, yaitu singkong. Ininya bajunya masih kotor, singkongnya masih kotor, dikasih karung dari jauh tuh, bawa sampai berat. Hei raja, aku bawa singkong nih. Raja tuh, ngapain dia ke sini? Kalau kamu mau ngasih singkong ke sini, mandi dulu sana. Nah gitu. Jadi sama ajudan-ajudannya itu dibawa, itu tukang kebun tuh yang bawa singkong. Kamu harus mandi dulu. Nah gitu, mandi dulu kata raja. Jadi si tukang singkong itu bawa singkong pulang dulu ke rumahnya, mandi itu. Udah mandi pakai baju yang bagus, singkongnya juga dicuci dulu, kemudian dikasih kardus, dikasih pita mungkin ya. Ya pokoknya mah bersih lah, rapi. Nah ketika datang ke raja, diterima sama raja. Kata raja, silakan, mau apa? Mau ngasih singkong raja. Terima kasih karena aku raja suka singkong. Tapi si raja itu nggak mau nerima. Ketika dia kotor, bajunya baru juga dari kebun apa. Nah ini perumpamaan. Kalau kita mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya ingin dapat jodoh yang soleh. Saya ingin jodoh yang bisa bersama-sama menujumu ya Allah. Saya ingin dekat denganmu, saya ingin surgamu, saya ingin apa? Oh berarti yang paling utama harus mandi dulu. Nah mandinya bukan mandi besar kita kalau mau bersih dari haid, bukan. Itu mandi dari dosa. Istighfar dulu, bersihin dulu. Astagfirullahaladzim. Nah kita masuk ke pintu mau ketemu Allah, berdoa kepada Allah, bebersih dulu. Nah inilah yang namanya taubat. Maka siapa yang setiap malam, setiap saat melakukan dosa yang kecil, yang besar, kalau yang besar harus benar-benar malamnya itu taubatan nasuha. Ketika dia berdoa, pasti dikabul, pasti diterima oleh raja. Selama doanya, yang doa menurut Allah baik. Tapi kalau doanya itu minta keselamatan, minta surga, minta dijauhkan dari nanti fitnah akhirat, pasti dikabul. Makanya yuk sama-sama ya di awal tahun baru ini. Satu sisi kita semangat bikin program ke depan, sisi lain kita mesti mandi, mesti bersih-bersih. Ya bersih-bersihnya apa? Dengan taubatan nasuha. Yang harus kita taubati paling pertama adalah kemusyrikan kita. Pernah enggak kita ini mengalami ke Allah itu enggak terlalu gitu. Bahkan mungkin ibu-ibu atau adik-adik pernah seolah-olah gantungan saya itu orang tua yang mencukupi kuliah, bisa bayar kuliah ayah saya. Kemudian yang semua pokoknya ayah, semua ibu. Seorang anak pun tidak boleh ketergantungan kepada ibunya. Ketika ibunya wafat, nanti dia sok. Dia bisa berat karena bukan berarti tidak boleh hormat ya ke bapak, kepada ibu. Harus tetap hormat karena mereka walau bagaimanapun berkorban, tapi bukan ilah kita. Para anak nih di sini yang kuliah, ketika ayahnya tidak bisa memenuhi, misalnya ayahnya sudah uzur, sudah tidak bekerja, itu tidak akan sok kalau dia mengerti. Oh iya ada Allah ya.
Saya usia sudah 20 tahun. Sekarang sudah bukan waktunya dicukupi sama ayah saya. Dulu sudah cukup. Tapi ada Allah. Nah, seorang wanita khususnya yang udah usia balik, yang sudah dewasa, dia masih ketergantungan kepada orang tua. Nanti dia tidak akan siap menghadapi hidup. Nah, mudah-mudahan para pendengar yang berada di rumah yang pernah ya merasa saya itu semuanya sama bapak, semuanya sama mama. Berarti Tuhannya bapak dan mama. Kalaupun kita dapat rizki dari orang tua, dari ayah, itu jalan aja. Suatu saat ayah bisa jadi tidak memenuhi, tapi ada Allah. Nah, seorang anak yang mungkin awalnya rewel sama ibunya karena masih kecil, tapi kalau sudah balik nggak bisa dia curhat kepada ibunya langsung karena ibunya jauh, dianya sekolah di mana, kuliahnya di mana, ternyata nggak bisa curhat seperti waktu kecil. Tapi ketika dia sudah balik, sudah dewasa, curhatnya kepada siapa? Ada Allah. Dia sudah mulai merasakan, oh iya, yang menolong permasalahan saya ini Allah. Syariatnya lewat siapa? Ternyata nggak harus lewat ibu saja, bisa lewat orang lain, bisa lewat teman, tapi tetap ada Allah. Nah, para pendengar yang merasa masih belum bulat ya ke Allahnya, mari kita minta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari kemusyrikan, dari ketergantungan kepada makhluk selain ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Asyah, istri Firaun. Walaupun suaminya kaya, rumahnya bagus, istana segala macam ada, tapi tetap ada Allah di hatinya. Karena yang dicita-citakan oleh beliau Asyah itu nanti ketemu dengan Allah. Di dunia ini memang tertekan ya di dalam sebuah istana karena melihat suaminya yang mengaku Tuhan, tapi dia merasa bahwa kebahagiaan yang sebenarnya ketika di dalam hatinya ada Allah yang selalu melindungi. Nah, para pendengar silahkan baca istighfar perbanyak hari ini. Masih ada waktu 10 menit lagi. Para pendengar di rumah ada yang bertanya? Baik, bagi sahabat MI yang ingin bertanya langsung ke saya, karena ini bisa dilakukan lagi di bawah boleh di bawah 17 di bawah 17. Belum ada teh? Ya, silakan. Jadi para pendengar yang semangat untuk mencari ilmu, ada acara teteh yang lebih santai, itu acara Rumahku Surgaku. Acara Rumahku Surgaku itu dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, mulai tahun 2014 teteh ngisi di hari Kamis jam 10 sampai jam setengah 12. Ya, saya kerja. Ya, saya kuliah. Ya, kalau yang kuliah, yang kerja nggak harus ya, nggak harus izin kuliah karena mau mendengarkan Rumahku Surgaku. Maka kita difasilitasi yang siang ini jam 1 untuk yang kerja, kan libur ya, mau ibu rumah tangga, pokoknya para muslimah. Nah, kalau yang hari Kamis itu lebih ke curhat. Subhanallah, kemarin pertama kali siaran di hari Kamis itu banyak sekali permasalahan wanita ya. Ya Allah, itu yang seperti tadi, yang suaminya tidak satu visi, yang ibunya mah pengennya ke agama, sementara bapaknya tuh ke dunia. Terus gimana cara supaya mempersatukan itu? Wah, ternyata itu butuh keterampilan ya. Kemudian ada yang ya macam-macam lah, ada berapa itu yang bertanya, ternyata itulah hidupnya untuk mendewasakan kita. Tapi kita tidak boleh hanya pasrah, ya sudah, ini kan takdir Allah, kan enggak. Satu sisi pada saat ini, saat kita menghadapi masalah, kita terima karena memang ini perjalanan hidup. Tapi kalau itu sebuah kebocoran, sebuah kesalahan, nggak boleh tinggal diam. Harus mencari solusi, gimana cara mengatasinya ya, supaya bisa satu visi, satu misi. Tapi minta kepada Allah, ada metode bagaimana komunikasi yang baik. Nah, itu hari Kamis. Jadi para pendengar yang berada di rumah, yang tidak bekerja, yang tidak kuliah, yang tidak jualan, yang jualan bisa sambil dengerin ya, jam 10 bisa sambil menerangkan. Itu bisa dari Senin tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kalau teteh hari Kamisnya. Gitu ya penyiar tadi yang di radio hari Kamis mulai ya. Oh iya, silakan.
Iya. Ya, ini menyapa juga saudara-saudara kita yang di Jogja. Ya, di Jogja ikut menyimak ya Teh ya. Oh, hari Minggu, hari pagi-pagi aja, jam 10. Oh iya. Kalau begitu nggak jadi disapanya ya. Ya, makasih ya. Baik, di sini ada? Silakan. Wah, ini santri baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Teh, dalam berumah tangga itu apa ada istilah benar dan salah gitu? Karena sepengetahuan saya dalam berumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Iya, nah, ada. Dengan benar dan salah itu berbanding apa gitu? Saya pernah menikah gitu. Oh iya, baik. Wah, ikutilah acara Rumahku Surgaku ya. Sebenarnya ini lebih detail lagi hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Jumat. Tapi nggak apa-apa karena materi ini dibutuhkan oleh pendengar yang siang juga ya. Jadi yang pernah menikah, apakah dalam pernikahan itu ada benar, ada salah? Semua aturan hidup kita diatur. Ada Quran, ada hadis. Al-Quran itu lebih ke fisik, basic. Berkeluarga itu tujuannya untuk apa? Siapa yang menjadi pembimbing kita, yang mengawasi kita dalam pernikahan? Kan sebuah pernikahan itu ada di Qur'annya Teh, di surat Ar-Ra'd ayat 22-23. Di situ pernikahan itu ada gabungan antara suami, istri, anak. Bahkan saya baca di sebuah buku bahwa pernikahan itu adalah sistem ilahiyah. Keren ya bahasanya. Jadi sebuah sistem yang di dalamnya itu diikatkan hati-hatinya oleh Allah gitu. Apalagi kalau di situ semuanya beriman gitu. Nah, kalau yang salah satunya masih belum connect, berarti dia belum menjadi sebuah sistem yang sama gitu. Tapi kan untuk membangun sistem ilahiyah suami istri tujuannya sama Allah, yang jadi gantungannya Allah, kalaupun sama-sama saling menyayangi, saling menghargai, itu salah satu sistem aja untuk supaya sistemnya ini kuat untuk menuju Allah. Nah, jadi Teh, mana salah mana benar ada aturannya. Jadi ketika misalnya sudah jelas pernikahan itu tujuannya apa? Tujuannya ibadah, mengabdi kepada Allah. Dalam rangka apa? Dapat ridho Allah nanti di akhirat. Pasangan suami istri seperti berjalan dengan dua kaki. Kaki kanan, kaki kiri, tujuannya kan harus sama, Allah. Di akhirat nanti berbahagia lagi bersama-sama. Bahkan di surat Ar-Ra'd itu bersamanya bukan hanya dengan suami istri, tapi dengan anak cucunya semua, orang tua, buyut ke atas semua, tapi yang soleh-soleh. Nah, dalam keluarga itu adalah sebuah sistem kebersamaan untuk mewujudkan itu. Watawasau bil haq watawasau bisabr. Maka di situ butuh ilmu. Nah, sekarang mana tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, maka sebuah keluarga suami istri yang beda visinya berat ya. Sambil jalan ya, kalau ada pertolongan Allah bisa. Maka kenapa dalam Islam itu pilihlah sebelum menikah itu matang-matang, jangan asal pilih. Karena kalau sudah terjadi nggak mudah. Tapi kalau sudah dua-duanya tahu bagaimana visi hidup insya Allah. Nah, ketika nanti udah dua-duanya ibadah, Allah tujuannya. Nanti ketika dalam pernikahan kalau ada permasalahan, nggak akan saling menyalahkan kamu salah aku benar, enggak. Coba di Qur'annya mana yang hak, mana yang batil. Jangan diikuti yang batil, yang hak. Kita nggak boleh merasa benar seorang istri karena yakin saya benar. Padahal di Qur'an nggak benar kita. Harus mengakui kita salah kalau tidak sesuai dengan Qur'an. Kemudian kalau ada seorang laki-laki merasa aku benar, mana Qur'annya, mana hadisnya, Rasul seperti apa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam berkeluarga. Bahkan di surat At-Tahrim ini, ya ayat 1 itu ada ini. Kadang seorang suami suka bersumpah, haram kamu wahai istriku untuk bersama lagi denganku. Padahal ketika suami istri misalnya. Padahal itu halal untuk seorang istri bersama dengan suaminya. Tapi suaminya sendiri yang bikin aturan sendiri. Nah, Rasul ditegur waktu itu di surat At-Tahrim itu gak boleh mengharamkan madu kan gitu ya. Karena Rasul itu menjaga perasaan perempuan istrinya yang lagi cemburu mungkin ya. Nah, ternyata gak boleh ditegur sama Allah gitu. Jangan mengharamkan sesuatu yang halal.
Nah itu Quran yang cerita. Nah jadi kadang-kadang suka ada sumpah-sumpah, perempuan juga begitu. Seorang istri saking keselnya ke suaminya, jangan jamah saya, jangan dekati saya. Gak apa-apa suami istri, gak apa-apa, kita ini masih sah kok. Tapi jangan, aku sudah benci sama kamu, tapi demi anak-anak gak apa-apa. Tidak boleh, itu tidak sesuai. Nah seorang suami berhak untuk hubungan suami istri dengan istrinya. Gak boleh istrinya bersumpah seperti itu, hanya demi anak-anak misalnya, demi kelangsungan kita. Ya, tapi tetap saya tidak mau ini misalnya ya dengan suami, itu bikin aturan sendiri. Berarti yang salah siapa ini? Istrinya, tidak mengikuti aturan Quran dan hadis. Nah, para pendengar, kita coba terus belajar ya. Kita belajar mana hukum yang benar, mana yang salah. Kita pahami ayat-ayat Quran, kita pahami hadis. Nanti insya Allah ke depan mungkin tidak Teteh aja ya yang ngisi materi di sini. Kita undang pakar fikih wanita, ya kita pakar ekonomi wanita. Kalau Teteh pakar naon ya, pakar kompor kayaknya. Tukang ngompor gitu. Ayo kita undang ahli-ahli. Ternyata banyak wanita-wanita yang pakar kesehatan ya. Pakar ini yang konsultan rumah tangga, psikolog ya. Yang itu wah ternyata banyak sekali permasalahan, dan dari permasalahan yang ada itu kuncinya hanya satu ternyata. Ketika visi keluarganya itu enggak jelas. Kalau visi keluarganya jelas menuju Allah, apapun yang terjadi kekurangan apa, dua-duanya menuju Allah. Nanti akan ada titik temu. Nah masalahnya sekarang misalnya istrinya mau menuju Allah, suaminya enggak, ya enggak akan bisa nyambung. Akhirnya suaminya mau menuju Allah, istrinya enggak, ya enggak akan nyambung. Nah makanya insya Allah setiap pertemuan demi pertemuan kita pembinaan untuk diri kita sendiri, dan kita bisa mencari pasangan yang sama-sama bisa ketemu Allah nanti di akhirat. Para pendengar, tidak terasa nggak ada yang bertanya, udah 1 jam ya. Oh di telepon, maaf ya. Di Taiwan ya, ini pendengar lewat itu ya, streaming ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taiwan ya, Teh Lenda? Ya, sudah berapa tahun di Taiwan? 7 tahun. Berapa derajat Teh? 13,4 derajat. Di Bandung berapa derajat ya? Nggak tahu lagi kita ya. Berapa derajat ya di Bandung? Kalau di Jepang kan minus ya. Wah, bisa minus. Katanya Turki juga sekarang lagi salju. Iya. Gimana Teh? Ini tadi bisa menyimak dari 1:30. Alhamdulillah. Semangat apa nih yang ada sekarang, Mbak Lenda? Amin, amin. Terus ada hati apakah berjalan di Thailand atau harus pulang ke Indonesia membina usaha di Indonesia lakukan? Iya. Sudah menikah belum? Pulang aja lah Teh. Kita bikin rumahku surgaku ya.
mau apa cari uang ya, mending cari sakinah dan uang. Uang dapat, sakinah dapat, pulang teh. Nanti anaknya cuma satu kagok. Oh udah dua, yang dua berarti lagi nunggu mamahnya dong. Oh udah kuliah. Iya. Nanti ada cucu, ngurus cucu. Pokoknya ada sebuah lingkungan ya tadi sistem ilahiyah ya, yang tidak bisa dirasakan oleh seseorang yang sendiri. Tapi di situ ada kesatuan hati ya. Oh, ya udah angkut aja uangnya ya, jangan dihabisin di sana. Nanti di Indonesia bikin usaha yang berkah, bisa kumpul dengan keluarga, watawasau bil haq watawasau bisob, membangun rumah untuk nanti di surga Allah yang asli. Amin. Kita tadi didoain ya, segera pulang ke Indonesia. Ya amin. Amin, amin, amin. Nanti ke Darut Tauhid ya. Amin. Iya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Iya. Iya. Iya, sudah tidak muda lagi ya, mau cari apa ya? Cari kebahagiaan, sakinah dalam keluarga, iya. Iya. Amin, amin. Amin, amin. Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Linda, subhanallah ya, kita bersyukur loh di sini uang cukup walaupun kadang-kadang kurang ya. Ilmu terus, lingkungan enak. Wah ini berat ini. Satu sisi pasti ada pelajaran berharga buat Mbak Linda, bisa mandiri di sana, kerja lillahi ta'ala untuk anak-anak ya. Ada satu sistem dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu ada ikatan lahir batin. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya itu ada pertemuan langsung. Jadi Rasul itu memiliki kekuatan menyampaikan, dan dibalik menyampaikan dengan kata-kata itu sikap Rasul dan ikatan batin yang Rasulullah sampaikan, yang Rasulullah miliki itu kepada para sahabatnya itu yang lebih kuat. Nah, termasuk dalam keluarga. Mbak Lenda mungkin nggak kebayang sekarang ya, saya bisa kok nelpon ke anak apa, tapi ada sesuatu. Ada sesuatu yang kalau ketemu itu seperti dakwahnya Rasul tuh, dulu ketemu begini langsung. Jadi ada ikatan batin, ada ketika yang mendengar itu, apa yang didengar dari Rasul itu sambil kebayang filmnya Rasul. Jadi sikap Rasul dalam keseharian itu, Rasul tuh begini, jadi nambah menguatkan. Nah untuk para ibu sama, ini pelajaran buat saya juga. Jadi kalau ada seorang ibu yang kerja di luar negeri, di luar kota, bisa dia ngontak, tapi ada yang hilang. Ikatan batin yang langsung bisa bertatap muka, itu yang hilang. Kemudian bertatap muka langsung, actionnya ketika ibunya memberikan kasih sayang, kan beda. Kalau SMS terbatas, walaupun kata-katanya sayang, titik-titiknya panjang gitu. Itu tidak bisa tergantikan dengan seorang ibu ketika membangunkan anak dengan tangan
tangan penuh cinta. Nah sayang sholat subuh, nah yuk sayang soleh sambil Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, di bawah tangannya. Kan itu tidak bisa dengan jarak jauh. Selama para ibu ini, karena saya para ibu ya, mengajak sudah selesai program di sana, mau cari apa? Nanti di sini gimana? Nah ini ujian dari Allah. Apakah yakin dengan jaminan Allah, rizki dimanapun Allah akan memberi selama kita yakin dan berikhtiar. Mungkin tidak sebanyak waktu di Taiwan, nanti dapatnya sekian juta sebulan, tapi di sini hilang nolnya gitu ya. Tapi di situ ada keberkahan. Setelah itu sudah berkah, udah itu anak-anaknya juga terdidik, udah sukses belajarnya, nanti dia bisa mencari nafkah, jalan rizki malah dari anak. Buah dari perjuangan pengorbanan ibu yang tidak setengah-setengah. Mari para ibu, aduh ya Allah, ini nasihat buat saya. Jangan sia-siakan kebersamaan dengan keluarga. Jangan sia-siakan ya. Yang punya pasangan dengan pasangan. Yang ada anak, ada cucu. Karena itu kesempatan yang mahal. Ketika wafat, kita mendadak tidak bisa lagi menasihati mereka. Dan nasihat yang paling berharga itu bukan dengan kata-kata saja, tapi nasihat itu dengan penuh cinta, dengan penuh contoh yang tulus dari kita. Itu jauh lebih bermakna. Saya mengajak para ibu, jangan sia-siakan kebersamaan dengan anak-anak, kebersamaan dengan keluarga, karena itulah investasi kita. Kalau kita pulang sudah memberikan yang terbaik untuk anak keturunan kita. Khusus bagi para ibu yang sibuk di luar, bukan berarti berhenti bekerja, tapi pilihlah bekerja di luar yang proporsional, yang secukupnya. Ada yang lebih penting lagi, lebih utama lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu. Akhwat yang belum menikah, ketika ada kesempatan bisa bersama dengan kedua orang tua, manfaatkan kebersamaan itu untuk dalam rangka nasihat, menasihati dalam kebenaran, penuh doa yang tulus. Pergilah ke orang tua kalau kesempatan ada, atau sedang serumah, jadikan kebersamaan dengan ibu, dengan ayah di rumah, kebersamaan yang penuh dengan keindahan, kebersamaan yang menjadi bekal pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sia-siakan. Terima kasih akhwat sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di Ahad depan. Hari ini ayat Qur'annya adalah surat At-Tahrim ayat 11, 10, 11, 12. Ada untuk PR di rumah, ada doa. Sebelumnya itu ayat berapa ya? Ini untuk dibaca bagi akhwat yang ingin bercahaya wajahnya ya. Tidak usah ke salon, tapi di salonnya dengan istighfar. Yaitu di surat At-Tahrim ayat sebelumnya. Ini doanya bagus sekali ya. Surat At-Tahrim tadi ayat 10, 11, 12. Doa supaya kita wajahnya bercahaya nanti di akhirat. Buah dari ketaatan, buah dari taubatan nasuha, ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat. Nah ini ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ini juga minta ampunan ya. Rabbana, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Yang berdoa ini insya Allah nanti di akhirat wajahnya akan bercahaya. Buah dari keimanan yang terus menerus ditanam di dunia ini, buah dari taubat-taubat kita, buah dari amal soleh kita yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Ya baik yang berupa baca Quran, zikir, kita juga menghindari dari perbuatan maksiat, tidak melakukan sesuatu yang dimurkai Allah, maka itu akan diganti oleh Allah nanti di akhirat dengan cahaya dari wajah kita yang mempesona. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar, terima kasih atas kebersamaannya. Kita saling mendoakan supaya kita menjadi ahli taubat. Taubat kita diterima oleh Allah dan kita dibimbing untuk semangat beramal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.